Yang pro. Yang pro yang bagus. Tiga 18. 318. Ya kali 4 berapa? Kali 4. Iya. Kita itu. Oke. Ayo.
garis terdahulu sebelumnya dalam rangka silaturahmi, tapi memang ada kebutuhan, ada undangan dan lain-lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, semangat, senang, sehingga kita masih dapat kumpul dalam rangka silaturahmi. Insyaallah Bapak dan Ibu memerintahkan silaturahmi Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi agenda yang pertama adalah alhamdulillah kita sudah gantiannya susah. Dan insya Allah nanti juga kita akan Apa nanti? gantiannya kalau mau ngomong gantian sih. Bukannya itu ya, bukannya. Nggak apa-apa. Biar nanti maju ke sini aja. Nanti akan saya sampaikan dan saya mohon masukan dan arahannya seperti apa. Bapak dan Ibu silakan mengisi absennya. Nanti insya Allah yang isi absen juga saya akan ada surprise. Ada surprise supaya lah. Pas pulang dari sini minimal yang di rumah siapa yang video. Nah ini sekali lagi saya mohon maaf untuk persiapan ini karena di seberang kita sudah ada nasi uduk ya. Alangkah baiknya mungkin kita makan dulu kali ya Pak. Silakan. Ya, nanti sambil nyantai aja Pak. Sambil santai ya, sambil kita siapkan mungkin silakan Bapak kita sambil santai lah. Kami di belakang sudah. Takutnya dingin nih. Mungkin bisa dimulai dulu Pak Sony ke depan juga makan nasi uduk dulu. Sambil yakinin nih. Sambil rapat, sambil makan boleh Pak gitu. Ayo Pak, silakan Pak. Pak Mahmudi. Ayo Pak, silakan. Langsung aja. Berarti Pak Mahmudi, Pak Alikan, Pak Cangkudi, Pak Riko, berdua yang sama sesepuh, Pak Haji Nana, Pak Darmawan, Pak Pak. Orang mau bikin taman gitu. Nutup hujan-hujan.
Kerupuknya ketinggalan tuh. Naik motor. Pakai motor tak? Bagus. Enggak, pakai motor. Saya ngambil satu. Kerupuknya kalah tuh, taruh tengah aja. Kerupuknya taruh tengah aja. Iya. Ya. Lupa lagi Pak. Iya sih, lebih dekat kan? Itu mana yang fokusnya? Oh itu. Kan kalau emang kita pindah ya. Pak Sul, ya, di fokusnya kita pindah ke arah sana ya. apa? Gitu ya. Itunya kita pindah sini. Apa ya? Jadi kita pilih boleh. Aman sini. Aman ya udah ya. Aman. Ganteng. Kebelnya bisa kita tarik. Lihat. Ini Di depan. Tenang.
Liatin aja Pak Sun. Wis. Geser, ada kamera, geser. Geser dikit. Bentar. Dikit lagi. Geser dikit lagi. Tinggal situ aja Pak. Pindah situ. Mau pindah? Iya. Maaf Pak, digeser lagi. Itu 2 sama ini. Enggak, ini aja. Kamera.
jatuh. Iya buat tutup semen, keceloknya. Video Pak? Iya, video. Enggak. Rekam aja. Komentasi. Iya. Mana lagi? Hah? Ayo. Hukum alam. Isa akan berkumpul dengan sendirinya. Lalu masuk bos. Makan. Tapi enggak.
Ada hubungan aja. Ada kepastian. Minggu ya Pak. Salah. Mingguannya kita nggak boleh berikan berdua. Ada merah-merahnya. Kita hitam semua. Penelitian yang di tempat Bapak itu gimana sih pengajuannya? Yang MBKM. Nah, kayak kemarin. Itu dana hibah ya? Yang apa? Yang itu. Yang apa itu? Bukan. Proposal RIM ya. Yang pendanaan. Oh. Pendanaan apa bimbingan mahasiswa? Oh, ada juga. Ada bimbingan mahasiswa, ada MBKM. Sekarang ganti BMKM diganti magang BRIN ya. Oh gitu. Dulu pas waktu Menteri Pendidikannya saat sebelumnya Kadin itu pakai MBKM. Nah Kadin turun ganti namanya magang BRIN. Nah, terus kalau pendanaan RIM itu ngajuin. Tapi ketat ya? Hah? Ketat ya? Ini apa ya? Ya sebenarnya ngajuin proposal aja, syaratnya ya S3, minimal S3. Oh, S3. Terus Kita bukan S3. ngajuin. Tapi bisa di apa namanya? Di combo ya. Anu apa nih? Kan nanti jurnalnya ini ya, Scopus ya. Fokus. Wah iya, berat itu kita. Ilmu kita belum nyampe. Kolaborasi sama kan sering Bang. Malah yang dicari itu kolaborasinya itu. Mau yang ngajuin dari universitas atau dari BRIN. Kalau dari universitas bisa pakai Z tuh baru LPDP itu. baru 2 tahun lagi ke Japung. Nanti udah Japung itu udah bisa pengajuan S3, cariin beasiswa biasa dari kampus, ada kuota. Itu Pak Kadus baru dapat ya Oh dapat. S3 Yang dari itu ya. dari UMN. universitas. Pas banget. Iya. ITB ya? ITB. Banyak Bandung aja. orang tahu dia. Bandung aja. Dapatnya Bandung. Tapi dia pariwisata Pak. Oh pariwisata. Bukan teknik dia, pariwisata. Oh, berarti bukan ITB. Biasanya Penang sih Pak yang murah. Hmm. Kalau di lokal malah mahal. Kalau beasiswa jangan nyari yang murah. Eh? Kalau beasiswa nyari yang murah. Kalau udah terima beasiswa langsung ambil yang murah. Teman saya waktu di Unpam itu banyak Pak ngajuin. Kan 3 tahun ya nggak salah ya. Lewat 3 tahun bayar sendiri, nangis. Oh itu iya. Kan di Indonesia kayak kasih Emang 3 harusnya tahun. dikasih jatah berapa tahun? Begitu lewat 3 tahun mau nangis Pak. Malaysia. Ini harus nutupin. Harus.
Berarti udah keluar Windowsnya, berarti udah connect lah. Beli yang kecil gitu Pak, cuman segede TV kalau buat ngajar cuman 700-an proyektor. Proyektornya kecil. Buat di kampus kan kalau kelasnya banyak itu Sekarang yang baru canggih kan. kecil gitu ya, cuma segede TV 42 alat, tapi ke papan tulis itu udah jelas. Ini fokusnya Separuh papan tulis kita nulis di sini, jelasin. ngasihin. Kalau yang begitu kan sampai 5 juta, 6 juta. Nah, kalau kelas kita 40 semua pakai proyektor kan berat belinya. Atau kalau mau yang ini beli TV Pakai sekalian. wifi itu kan bisa. Kalau tempat itu kan setiap lab tinggal wifi aja, koneksi wifi langsung koneksi ke. Iya, maksudnya jumlah proyektornya kan setiap kelas harus ada. Nah, makanya pakai yang kecil-kecil. Bawa sendiri. Ya ada di prodi masing-masing tuh ada berapa. Tinggal ngambil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mohon izin semuanya. Pertama kami mohon maaf ya untuk rapat di hari ini mungkin harusnya setengah 8, jadi kita mulai pukul setengah 9. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, para tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat agenda silaturahim ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon izin perkenalkan ya, mungkin belum ada yang kenal saya. Nama saya Salahuddin. Saya Sistem tinggal informasi. di sektor 3 Boleh nggak untuk mahasiswa aktivitas saya masih bekerja ya, masih bekerja. Ya, pokoknya kalau di sini yang ASN pasti ketemunya ketemu saya yang pensiun. Ya. Iya ini Mungkin Universitas Dharma Indonesia itu, bukan ngajar. dan karena waktu sudah malam juga ya, ada beberapa sekarang nggak bisa double. yang ingin saya sampaikan. Kecuali Yang pertama boleh selanjutnya ya Pak Sony ya. Ini adalah dosen utamanya Bapak, saya rencana ya, rencana dan mungkin juga mimpi lah. Mudah-mudahan sih jadi mimpi kita bersama ya. mahasiswanya baru semester 1. Melihat Semester kondisi perumahan kita saat ini. Nah ini bisa dilihat Bapak-bapak, ini adalah gerbang depan ya, gerbang depan kita. Ini kemarin memang rumputnya cukup tinggi ya, cukup tinggi, dan di sini ada pagar ya yang tulisannya perumahan Bumi Puspitek Asri, dan warnanya sudah terlihat gitu, dan saya melihat sepertinya ini harus kita bagaimana biar bisa lebih kinclong lah gitu kan. Mudah-mudahan kalau dari depan rumah kita kinclong, rumah kita semuanya di dalamnya bisa kinclong gitu. Nah, terus juga di sisi-sisi jalan juga banyak yang parkir sembarang gitu kan, yang mungkin kadang kita sebagai warga juga pas lewat kadang suka terganggu gitu. Nah ini memang nggak saya foto ya secara keseluruhannya. Boleh Pak Sani, boleh. Nah ini kalau di foto dari dekat kelihatan, tapi warnanya udah mungkin sudah tua juga ya, jadi sudah tidak terlihat, dan rumputnya juga tinggi. Boleh lanjut Pak. Nah ini yang awal tinggi, alhamdulillah selama
2 minggu ya, 2 minggu ini kita rapihin dan kita belum berani untuk merubah apa sih namanya ini ya, tulisan yang ada di sini. Karena kenapa? Saya yakin ini ada sejarahnya gitu, ada sejarah pendirinya, dan saya yakin juga membuat ini berdarah-darah nih gitu kan, dengan membuat tulisan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai rapi, makanya kami mengundang kardus pertama, kedua, ketiga ya, tapi memang hadir Pak Darmawan minta masukan dan saran lah bagaimana kalau misalnya ini nanti kita rubah gitu, kita majukan. Bukan maksudnya. Bapak Ibu mohon izin, ini kita juga sudah mengumpulkan para pedagang ya, para pedagang di depan ya, para pedagang di depan ini tepatnya tanggal 17 Februari ya Pak ya, di sini. Tapi memang saat itu yang mengundang itu baru hanya RW 2 saja gitu. Makanya mudah-mudahan nanti bisa kita undang kembali untuk merapikan pedagang-pedagang yang ada di depan. Dan ini juga salah satunya ada warga kita juga lah yang punya kios-kios yang ada di sana, dan cukup lumayan banyak gitu. Nah mudah-mudahan sih nanti saya minta saran serta masukannya gitu ya, bagaimana agar kita bisa menata atau merapikan minimal bagian pas kita keluar ataupun mau masuk gitu. Nah, nanti saya mohon arahan dari para sepuh dan tokoh-tokoh di sini untuk kita untuk kita rapikan. Betul tadi Pak Soni. Nah ini rencana Posapam dan Bundaran memang kita sudah ada ya, cuma memang belum kita masukkan ke dalam slide. Lanjut. Nah selanjutnya adalah kemarin kita diskusi ya dengan RW ya, untuk di DPA ya, terkait dengan pengamanan. Kenapa ya? Karena di sini kalau kita lihat beberapa perumahan itu sudah ada posapamnya, terus keamanannya dan lain-lain lah. Nah kita bisa lihat di perumahan Catalina ya, perumahan Catalina itu udah rapi lah, terus Gria Sana Serpong juga sudah ada, Redopidah, Gria Aster dan Gria Termai. Nah ini ya Bapak-Bapak, ketika kita memiliki tenaga keamanan juga banyak lebihnya di perumahan kita ya, keamanan, terus juga banyak lah yang ada beberapa di sini, termasuk harga rumah mudah-mudahan juga bisa meningkat gitu dan lain-lain gitu. Lanjut Pak. Nah ini diskusi kita kemarin ya, mohon arahan juga, nanti ada masukan dan lain. Ini mah cuma mimpi kita aja lah. Mudah-mudahan kita punya tenaga pengamanan yang mana bisa mengawasi lingkungan ketertiban yang ada di wilayah kita ya. Ini saya ambil estimasi ya Bapak dan Bapak-bapak semuanya. Kalau misalkan kita punya tenaga pengamanan, kita gaji sebulan 2.500.000, misalnya minimal 12 tenaga pengamanan. Jadi total biayanya sekitar 30 juta. Nah, kalau misalnya kita dikeluarkan misalnya per kakak ya, kan kita ada 40 RT ya. Jumlah kakaknya misalnya masing-masing RT itu 40 kita ambil lah. Kita ambil berarti ada 1.600 kakak. Jadi ada penambahan 18.750 untuk mengadakan pengamanan di sini gitu. Nah, makanya ini alhamdulillah kita kumpul di sini, tujuannya adalah kita untuk menyatukan visi dan misi kita dalam rangka kita untuk bagaimana lingkungan kita ini bisa rapi, bisa tertib, bisa nyaman. Mudah-mudahan saya mohon arahan dari Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin sebelum nanti kita tanya jawab dan diskusi, saya mohon kepada Bapak Kepala Dusun pertama Pak Darmawan untuk memberikan 5-10 menit lah, karena saya pernah dengar dulu
Bumi Puspitek asli ini dulu namanya Bumi Puspitek Cisauknya. Cisauk. Nah, awal berdirinya itu bagaimana, dan kita juga memohon izin nanti kepada para tokoh dan lain bagaimana kalau misalnya itu kita majukan atau kita rubah agak ke depan biar lebih rapi. Gitu. Mungkin itu Pak, silakan Pak. 5-10 menit boleh maju Pak. Ini beri tepuk tangan dulu dong biar tua-tuanya tetap semangat. Semangat Pak Termawan. Coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin di sini cuma menceritakan aja kejadian-kejadian dari awal. Kenapa perumahan Puspitek Cisauk? Ini perumahan Puspitek Cisauk Pak dulu. Itu saya rubah jadi Bumi Puspitek asli. Nah, diantaranya banyak kendala, terutama orang-orang jauh yang ingin ketemu sama anaknya di sini. Dulu mah masih muda-muda kita. Pas pertama mungkin saya juga masih 36 tahun lah. Nah, itu jadi banyak saudara-saudara kita yang ingin menengok anaknya, itu kebanyakan nyasar Pak. Karena perumahannya perumahan Puspitek Cisauk, termasuk keluarga saya dari Bandung muter-muter sampai ke Cisauk nggak ketemu, akhirnya pulang lagi ke Puspitek muncul. Itu masalahnya. Nah, terus keduanya kita lihat di depan mau masuk aja enggak nih, banyak alang-alang, ngeri lah. Nah, terus saya punya ide supaya perumahan kita agak terlihat sama orang luar, maka saya punya ide, saya rubah namanya jadi Bumi Puspitek asli. Itu saya punya ya mungkin ada contoh dulu pas BSD Bumi Serpong Damai, saya meniru ke situ. Apa bedanya kalau misalkan kita rubah jadi Bumi Puspitek asli? Alhamdulillah sampai sekarang kita pakai nama Bumi Puspitek asli. Tapi jangan salah, kalau orang-orang muncul, kalau nanya ke kita itu masih nanya gimana Cisauk, itu masih banyak yang begitu, terutama orang-orang yang di komplek perumahan muncul itu. Nah, untuk itu saya punya gagasan dimana kalau kita buat gapura lah ya, yang gapura itu dulu kita kumpulkan RW semuanya, karena dulu itu terus terang aja pegawai negeri itu wah udah nggak layak lah kalau misalkan lihat gaji segala macam. Akhirnya kita kumpulkan RW, kita minta untuk membangun gapura. Kita serahkan ke RW, ternyata RW juga menyerah Pak. Dulu itu saya minta per kakak itu dulu baru ada dianggap 1.000, belum ya 1.000 kakak. Pokoknya kita jumlahkan itu, kalau diminta satu kakak itu 5.000, itu 1.000 kakak itu 5 juta. Itu susah Pak. Nah, termasuk RW juga nggak sanggup untuk minta ke warga 5.000 gitu. Akhirnya RW menyerahkan kepada saya supaya mencari dana sendiri. Ya, saya juga tidak mau ngotot untuk minta sumbangan ke warga. Akhirnya saya datang ke Pak Camat, terus ke orang-orang yang dikira cukuplah ininya ekonominya. Alhamdulillah uang itu terkumpul 5 juta. Nah, terus saya menyampaikan ke Pak Tobing yang di sektor 4 itu yang buat ornamen. Itu malah dia mintanya 7 juta Pak. Nah, setelah nego akhirnya dapatlah 5 juta. Itu juga saya dapat sumbangan dari paling gede mungkin dari Pak Camat dulu, Pak
Ajis ya. Palura. Pak Ajis, terus Pak Lurah. Kalau Pak Lurah itu karena tiap tahun juga ada bantuan untuk RW Lurah itu. Kita nggak bagikan ke RW, kita masukkan ke situ. Terus yang sebagian lagi kita minta ke Lurah Situ Gadung. Dulu almarhum Pak Rusdi. Terus ke orang-orang yang kira-kira kita anggap bahwa itu ekonominya lumayan. Akhirnya terkumpul juga 5 juta. Nah itu bisa dibangun dan saya nego bisa juga ke Pak Tobing. Dianggap Pak Tobing itu orang yang nggak bisa lah dinegokan karena dia juga termasuk warga kita. Akhirnya dikasih, nah terbentuklah gapura ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah gapura. Nah, untuk sekarang mungkin kalau mau dirubah silahkan. Yang penting saya juga minta amanat supaya nanti gapura kita tidak dipasang di situ ada baleho ada apa, itu percuma aja. Jadi mungkin harus ditata yang lebih baik. Terus tadi juga termasuk Pak Kadus bilang jangan sampai ada parkir di jalan karena kita juga menghambat Pak. Itu justru orang kita yang terhambat. Padahal yang parkir itu orang-orang yang orang dari luar lah nongkrong di situ. Itu aja mungkin Pak Kadus yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih bisa saya jawab, ditanyakan, mungkin saya bisa jawab. Yang aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mawan ya, Kadus pertama di Puspitek. Baik, mungkin silakan Pak Sony sebagai tuan rumah. Tuan rumah, walaupun tuan rumah tapi ini mukanya BPA gitu, mukanya BPA. Jadi mudah-mudahan sih nanti kita akan coba buat semacam struktur ketua panitia siapa gitu untuk di sektor 2 ini gitu. Walaupun sebenarnya sudah kita rapikan. Mas Sony mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Untuk yang lain lagi ya. Baik, bapak-bapak mungkin dari RW dulu atau RW mungkin Pak. Dari Pak Kadus tadi sudah Pak Kadus pertama maksudnya dari RW dulu. RW yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadus, Bapak-bapak RW dan teman-teman para masyarakat. Terima kasih dalam kesempatan yang baik ini, Bapak sekalian. Jadi saya izin untuk mengusulkan ya, bagaimana kalau kita ini sebetulnya kumpul banyak dari semua pengurus, jadi kita akan mencoba secara komprehensif ya, apa sih rencana kita terkait dengan mungkin penataan gitu ya. Nah, dari situ nanti kita turunkan mana yang prioritas secara bertahap gitu. Jadi menurut saya mungkin pintu gerbang ini salah satu ya dari rencana yang mungkin akan kita laksanakan bersama. Nah, mungkin kalau pintu gerbang ini satu paket dengan sistem keamanan gitu ya. Jadi malam ini kita brainstorming atau kita mencari masukan dari semua aspek-aspek apa saja yang akan mungkin perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan. Nah, nanti setelah itu mungkin kita
mengerucut ke tahap-tahap mana yang mungkin dalam waktu dekat bisa kita eksekusi. Saya sangat senang Pak Kadus ya dan Bapak-Bapak sekalian. Kita sama-sama mari kita pikirkan bersama untuk bahasanya kemajuan. Jadi kalau saya lihat itu kita dari sekian tahun itu nggak maju-maju gitu. Ya Pak Haji Arifan ya, kurang lah Pak. Ya, jadi kita harapkan dengan potensi saya yakin ya sumber daya kita itu sangat melimpah tersedia di berbagai macam kepakaran. Saya rasa permasalahan yang ada di lingkungan kita bisa cari solusinya yang terbaik. Mungkin itu Pak sekedar masukan. Jadi selanjutnya saya mengikut saja karena kelihatannya kalau jadi sebenarnya apa grand desainnya, setelah itu kira-kira apa yang setelah waktu dekat kita bisa lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mahmudi. Di ini ya, Pak Dewa ya. Pak Haji Arifan, maka Pak silakan untuk memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya bersyukur bisa ketemu sini. Tapi akan saya cerita, bisa ketemu di sini ini ada mulanya, ada sebabnya bertahap. Nah, dengan bertahap ini, kita pertahankan, jangan disalah menyalahkan. Pertama, saya bertemu di kantor dengan Bapak ini, ke kantor saya. Satu, kedua, sama Pak Lurah di sini. Itu bicara untuk kompak. Ketiga, kami 4 RW kita ketemu untuk bicara kompakan. Kelima yang sekarang udah kumpul semua. Alhamdulillah, kita bangun. Kita dulu RW per RW kurang kompak, kita bisa bangun. Apalagi kalau ini kompak, kita siap bangun. Ya Pak, kamu nih. Ya, jangan ada lagi ada yang orang mengganggu, mencoba mengganggu. Yang salah kita jangan disalahkan, yang salah kita rangkul. Ini yang salah disalahkan. Orang salah itu disalahkan tuh nggak bisa menerima. Kita rangkul. Itu kerjaan saya, merangkul dari dekat kita peluk. Pasti beres. Ini kejadiannya yang bisa ketemu ini. Ini karena kita perlu kita rangkul, makanya bisa ketemu begini. Beberapa tahun diundang, nggak mau datang. Di sini diundang, sekarang bisa. Ada juga alhamdulillah dengan berkat pimpinan kita yang baru, Pak Kadus. Namanya Pak Kadus? Ini rencananya sudah dibicarakan sama kami dulu sebelum ketemu ini ya, tapi bukan formal biasa, membangun apa udara, membangun pos keamanan, membangun kota. Saya kota dulu, saya minta kota jangan kota serang saja. Kita ada perlu itu dan Bapak sudah setuju. Nah, nanti kita bicarakan mulai waktu. Ini yang ini dulu. Nah ini juga, kenapa ini sudah memanggil kita 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bertanggung jawab dalam proyek kita yang kita ada. Kalau bertanggung jawab, berarti tolong dibuka dananya apa, masalahnya apa. Karena kita tanggung jawab sama, bukan RW itu aja nih Pak. Kalau undang kita siap membantu. Tapi tolong dibuka bagaimana dananya apa, dananya bagaimana kita sumbang atau mana atau APBD misalnya dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak. Siap. Alhamdulillah hari ini kita ada kumpul semua dan jangan lagi berubah, tetap siap untuk selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Arifan. Selanjutnya dua dulu nih. Di operator. Kita gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak sekalian, sepuh, mohon izin Pak, kalau dari 5 RW saya ini anak kecil Pak, baru
usia 30 sekian gitu. Tapi saya masih sangat muda Pak. Jadi kalau ketemu Pak Liman senior, ketemu Pak Samudin senior, ketemu Pak Rito senior. Saya sama Pak Aris ini anak. Siap, terima kasih. Mohon izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih Pak Kadus yang sudah luar biasa ingin memperhatikan gerbang utama. Kebetulan Pak izin kami ini pengurus RT RW di sektor 2 itu paling sering kena komplain Pak dari warga dari luar, maksudnya tidak hanya dari warga di sektor 2 tapi di sektor yang lain juga kami terima komplain. Satu di antaranya adalah parkir yang mungkin Bapak kalau yang biasa berangkat kerja pagi atau mengantar anak sekolah ke sebelah kanan ya itu kan luar biasa Pak, kue subuh kemudian masih duduk motor parkir mobil kiri kanan itu yang sering terima kami komplain. Kemudian ditambah lagi masalah baru pada saat ini akhirnya lapangan badminton di depan Pak. 1 bulan yang lalu kami pun dikomplain warga mobilnya parkirnya sampai ke kiri kanan Pak, masuk ke RT 2 masuk ke RT 1. Alhamdulillah dikomplain lagi Pak. Ditambah lagi komplainan sebelum gor itu ada ruang gedung pertemuan Pak yang masih baru itu ya. Nah yang kami gambarkan lagi adalah komplain yang akan hadir di saat sekolah itu sudah running nih Pak. Ini kan sedang dibangun sekolah yang di antara gor dengan masjid. Itu sekolah internasional Pak. Saya sempat tanya ke teman-teman di Sayur karena secara perizinan ternyata nggak ke kita. Waktu Pak Jaja ikut kita ke Bogor, ya kan sempat saya tanyakan Pak terkait masalah pembangunan itu gimana? Boleh tolong walaupun kita ini berseberangan, tapi tolong dong kami diajak ngobrol dalam konteks kita amdal lain ya Pak. Karena kami dengar dari pihak Cayur, akses itu nanti ada 3 akses Pak yang akan digunakan untuk masuk ke sekolah itu. Yang pertama ketika dia dari Jakarta keluar tol Ayon, dia akan menggunakan yang di samping polsek Pak. Tetapi yang paling utama yang akan dia gunakan adalah akses yang di sektor 1. Terus yang ketiga yang ke sana yang samping banyak Pak. Kalau lihat dari durasi waktu dan jarak sepertinya akses ini akan dipergunakan. Bapak mungkin tahu pom bensin Bipo yang ada di Catalina lewat sedikit ya Pak. Di belakang pom bensin Bipo itu Pak ada sekolah St. John School. Dahulu Pak ketika lagi dibangun warga di situ ya cek aja gitu Pak. Tapi setelah St. John School itu sekarang beroperasi Pak, warga situ komplain kenapa nggak bisa keluar karena akses mereka tertutup padahal masuknya lewat samping Bipo kemudian naik ke kiri itu kan ke sebelah itu kan nggak ada rumah Pak, cuma 1 rumah yang untuk bengkel. Jadi saya terbayang Pak ketika kita hujan sedikit saja kalau kita mengantarkan anak kita PMI macetnya kan sampai depan gerbang ya nggak bisa gimana ditambahin. Itu komplainan yang juga diterima oleh saya dan saya sampaikan ke Pak Kadus buru-buru. Alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu kita kerja bakti dan alhamdulillah mohon izin Pak Haji kami kerja bakti yang pertama swadaya, kemudian kemarin alhamdulillah kami dibantu oleh pengusaha di dalam lingkungan sektor 2, akhirnya kita bisa menurunkan beko. Jadi kemarin pekerjanya juga turun, kita kemarin hampir 50 orang dan alhamdulillah beko juga diturunkan. Itu kurang lebih menurutnya itu sampai 7 truk Pak. Jadi yang turun kemarin itu nggak cuma beko yang termasuk truknya juga, ada 7 truk. Ada saksi yang kemarin belum ikut itu. Lalu yang saat ini sudah kami tata yang sebelah kiri kanan trotoar itu juga alhamdulillah swadaya dari pengurus RW dan RT juga masyarakat
dan pengusaha yang ada di kami, dan kami ajak bareng gitu. Pak, kalau barangkali ada camping atau misalkan kantin yang bisa dibawa, maka dibawa ke sini. Sebenarnya dari sektor 2 ke sektor 1 di jalan utama itu ada kantin, Pak. Ada kantin yang kita hanya tinggal mengangkat, diangkat sekitar kurang lebih 20 cm. Nah, itu bisa kita lanjutkan. Karena mau izin, Pak, boleh deh Bapak-bapak tengok ke sektor 3, tengok ke sektor 1. Coba deh, itu banyak sekali yang, maaf ya, area yang harusnya menjadi trotoar itu sekarang menjadi area dipasangin keramik, Pak. Kan harusnya itu menjadi pedestrian. Ya, ini sih kegelisahan sesepuh dan tokoh masyarakat di sektor 2, sehingga pelan-pelan dengan anggaran kami yang ada, kami coba perbaiki, Pak, dan kerjasama dengan pengusaha yang ada di sini, Pak. Betul, kami ada di sekitar sini ada sekitar 4 sampai 5 pengusaha yang kebetulan beliau memang pekerjaan sehari-hari bersentuhan dengan BSD, Pak. Entah itu aspal, entah itu paving, entah itu betonisasi, entah itu saluran. Jadi kami banyak menerima bantuan dari pengusaha dan sesepuh-sesepuh yang ada di sini yang selalu support kalau kami butuh anggaran. Alhamdulillah. Nah, kemudian terkait yang itu ya Pak Kadus, sementara memang baru rencana, Pak. Mungkin nanti Pak Kadus yang menjelaskan lebih detail. Ke depan nih kami menginginkan adanya petugas keamanan, Pak, izin sementara sebagai informasi di sektor 2 kami sudah punya 4 petugas keamanan, Pak, yang berjaga dari jam 9 mereka sudah mulai standby sampai jam 5 pagi mereka membukakan gerbang. Jadi mereka sudah mulai running membuka gerbang untuk orang lewat ketika menggunakan sholat subuh. Jadi sementara kami pun mohon izin saat ini baru bisa membayar kurang lebih 800.000 per petugas untuk jaga malam saja, Pak. Karena kalau yang kata Pak Kadus tadi, Pak Darmawan, kalau beliau kan sudah angkatan 45 ya, Pak. 54 ya, kembali. Jadi di kami pun sama, Pak. Di kami lebih banyak saat ini pensiunannya alhamdulillah banyak banget, Pak. Sehingga kalau kami ajak ngeronda kayaknya nggak berbalik, Pak. Sehingga hal itu yang akhirnya kami sepakati di rapat RT, disampaikan ke warga, dan alhamdulillah di kami per kakak kena 20.000, Pak. Karena 20.000 untuk hanya menggaji petugas keamanan. Kebetulan di kita kan ada petugas keamanan yang memang jaga pintu saja. Kalau di RT 3 nanti misalkan Bapak lewat jam 10 pulang nggak bisa lewat kanan nih, Pak. Karena lewat kanan sudah digembok, kita satu arah lewat sini. Di RT 2 juga sama, di samping musola. Jadi sudah kita coba sterilkan situasi ini, dan di belakangnya sudah kita coba tutup nih, Pak. Jadi kemarin sempat ngobrol dengan Pak Kadus, ada 5 titik pintu, Pak, yang harus kita amankan masuk ke wilayah Puspitek. Yang pertama di gerbang utama, yang kedua di gerbang sektor 5, yang ketiga di gerbang sektor 1 yang di Gipti, yang sudah ada pos security-nya, kita tinggal lakukan petugas keamanan kan berarti di situ. Yang keempat di sektor 4 di pojok yang itu hitam dia, yang belakang, ya kalau itu sih kita jaga. Yang kelima sektor 3 yang berbatasan dengan Cicalengka. Nah, kemarin Pak Kadus sudah kita merencanakan barangkali mungkin yang ke arah sektor 3 itu kita buatkan gerbang yang sama. Setiap jam 10 kita tutup, nanti jam 12 semuanya tinggal pilih nih mau lewat sana atau kita kembalikan lewat sini. Seperti itu sih pemikirannya. Mudah-mudahan Pak Kadus atas keluhan-keluhan kami di sektor 2 bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita. Dan tadi Pak izin, kami juga mohon maaf tidak menyampaikan dan tidak mengundang Bapak sekalian pengurus RT RW di 5 sektor. Kami sudah mengundang pedagang di depan, Pak. Sudah 2 kali kami undang, dan alhamdulillah, Pak, ternyata luar biasa
ya saya tidak berani menyebutkan siapa yang menerima uangnya, tetapi ada beberapa di antaranya adalah internal kita apa yang menerima uang itu. Jadi mungkin itu mesti kita rapikan karena kalau yang sebelah kiri ini bisa saya jamin mereka legowo untuk dimundurkan 1 meter ke belakang dan kami akan bangun trotoar. Kalau yang sebelah kanan kami undang sudah 2 kali pun alhamdulillah Pak nggak hadir satu pun, nggak sepotong-potong acara. Tapi kalau yang kiri sampai ke samping PP itu kami undang alhamdulillah sudah hadir dan beliau-beliau berkenan. Hanya mungkin yang tidak hadir itu kemarin mohon izin yang tukang sayur yang Batak, maaf ya Pak bukan yang suku. Kemudian yang punya itu Pak, yang punya laundry, sampai hari ini sudah 2 kali kami undang tidak hadir. Tetapi pedagang yang lainnya alhamdulillah hadir. Seperti itu harapan kami ya sama seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Haji Arikan, ya kita bersama-sama untuk menata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Sony. Selanjutnya kepada Kang Budi, silakan. Terima dulu, pegang dulu. Satu kali terakhir. Oh boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak kesepuhan yang saya hormati, mungkin sedikit saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadus dan mengumpulkan kita semua RW, RT dan sesepuh istilahnya BPKM. Nah, di sini mungkin seperti tadi yang disampaikan Bapak Mahmud, mungkin di sini kita mungkin seperti yang disampaikan tadi mungkin masih fokus ke wilayah istilahnya apa yang terjadi di sektor 2 PAMU. Tapi sebenarnya kita juga mungkin harus mulai berpikir bahwasanya kita perumahan ini sudah lebih dari 25 tahun saya. Nah, secara ini juga mungkin untuk ke depannya perlu kita pikirkan bahwasanya mungkin salah satunya mengenai listrik, bahwasanya sampai saat ini jadi mungkin peruntukan listrik yang ada di BPA ini masih mungkin angka di 150, padahal sekarang kita udah ada yang 1.300 bahkan banyak yang di atas 2.200. Makanya yang terjadi banyak keluhan dari warga yang di ujung misalkan itu terjadi sepaneng istilahnya listriknya nyampe ke tempat dia sering mati, mungkin begitu kita ukur mungkin sekitar paling 150, 160 nggak nyampe 200. Itu yang akan efeknya akan kedepannya mungkin banyak kebakaran atau apa ya, kita harus antisipasi mungkin. Nah kedepannya kemarin kita coba diskusi dengan istilahnya PLN, mungkin itu kita bisa mengajukan, kita nanti bareng-bareng istilahnya pengurus RW di sini itu minta revitalisasi. Mereka juga ada programnya sebenarnya, tapi mungkin atas dari masukan dari kita minta istilahnya revitalisasi di sini, nanti mungkin dibuatkan gardu baru atau istilahnya peremajaan yang mendukung gitu. Karena udah 25 tahun tapi mungkin kapasitas yang ada masih segitu-gitu aja. Tapi pernah saya juga dengar di sektor 3 sudah ada yang diganti ya. Tapi ini banyak yang terjadi di tempat kami, istilahnya banyak yang mungkin pembagian bebannya nggak seimbang. Begitu ini kalau malam itu banyak yang turun gitu. Karena begitu saya ukur ternyata antara 150, 160 gitu kan. Itu nanti banyak efeknya ke alat elektronik kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti secara ini apa yang menjadi cita-cita kita bareng-bareng, karena prioritas utama sekarang ini misalkan kita bicara mengenai gerbang di depan atau masalah permasalahan di depan atau nanti
nanti yang lain mungkin secara ini ya itu menjadi istilahnya tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, secara masalah pendanaan juga segala macam itu mungkin bisa istilahnya dari ya kita lah istilahnya bertanggung jawab untuk bareng-bareng untuk kemakmuran istilahnya sektor BPAI. Mungkin nggak banyak mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rito. Selanjutnya kepada Cak Budi RW 07 ya Pak. Situ Gadung Puspitek. Siapin nggak Pak Kadim? Dong. Siapin nggak? Masih dong. Sudah tidak pantas pikiran saya. Usia sudah 70 Pak. Masih jadi RW-nya nggak boleh, tapi kan jadi RW. Luna Maya Pak, lanjut usia namun masih bisa bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang paling saya hormati mantan Pak Kadus Bawon, yang saya hormati Pak Kadus baru, Kepala RW, Ketua RW, Kepala RT dan stafnya yang saya hormati semua dari sektor 1 sampai sektor 5. Alhamdulillah saya diundang sama Pak Kadus. Kalau nggak diundang, saya kemarin pertemuan berempat RW, saya udah punya inisiatif yang buruk. Satu saat Kadusnya saya paranin Pak. Gua orang BPA, cuma beda desa. Diakuin nggak? Kalau nggak diakuin, gua tutup gerbang Gipti. Gitu. Nah, saya di sini melanjutkan, punten semua mau suka tidak suka, nama saya Cak Budi panggilannya. Kegiatan saya sehari-hari masih ngoprek. Dari kegiatan Pak Kadus tadi, saya sangat mendukung, bukan 100% lagi, tapi 1000% Pak, dengan Pak Soni. Di sini cuma ada tapinya Pak. Ini sektor 2 mau dibangun gerbang Pak. Saya sangat setuju karena masuk BPA. Sekarang permohonan saya, kalau sektor 2 dibikinkan gerbang, kira-kira gerbang di Gipti saya bagusin, saya gunakan, setuju nggak Pak? Jangan diam. Kalau diam saya nggak mau bela. Terus terang saja, kita mau disatukan nih. Gigi sudah pada ompong, masa masih musuhan saja? Ya. Kita orang BPA bersatu, masa orang lain masuk ke kita, kitanya pada ngumpet, ditinggalkan itu dirusak. Sedikit saya sampaikan, disinilah unek-unek saya keluar Pak. Kemudian jangan lagi kita berpisah Pak, bersatu Pak kita. Malu Pak, ya nggak semua Bapak-Bapak? Malu Pak, kita aja pada musuhan di dalam. Pikir yang jauh ke depan. Usia saya sudah 70, disentil saja saya sudah jatuh. Tapi dengan kondisi dipanaskan ini hari, saya semangat 17. Ini hidup saya Pak. Saya tidak main-main. Bagaimana Pak Kadus, setuju nggak? Setuju. Pak Soni, ini dia bercuma dengan anakku, dengan bapaknya nggak kenal. Nah, ya kalau itu dibenahi, yuk semua kita benahi Pak, supaya BPA ini aman. Buat siapa? Anak cucu saya, anak cucu kita. Saya minta pulang dari sini barangkali sudah dimandikan besok. Kita nggak tahu Pak. Ini yang harus kita sadari. Jangan lagi ada ego deh. Sudah kita bersatu sama-sama. Pemuda-pemuda ini. Karena kalau angkat RT dan RW jangan yang usianya sudah 40 Pak. Angkat yang umurnya 25-30. Gitu Pak. Masih kuat dia. Yang diangkat jadi RW, RT usianya sudah 70. Benar aturan pemerintah. Tapi yang melakukan semuanya salah Pak. Pilih kasih.
Jangan, nggak ada. Karena memang di kita jadi RW nggak pada mau Pak, nggak ada gajinya. Honor 400.000 sebulan, turunnya 3 bulan. Setahun ini 4 juta lebih Pak. Ya, itu aja kan dari saya permohonannya. Dengan tadi keamanan, saya sangat setuju. Saya biar miskin begini masih berani bayar satpam 1 bulan 20.000. Kalau kita kompak semua Pak, kita aman semua di BPA ini. Tidak ada lagi pilih kasih siapa itu dia, siapa itu. Jangan sektor 5, sektor 4, sektor 2, sektor 4 dipisah-pisah. Jangan. BPA judulnya Pak. Lurahnya saja saya tantangin, kalau kamu nggak mau bela BPA, lepas ini sektor 4. Kita ke pegangan. Iya. Harus kita semangat yang muda Pak. Saya sudah capek kawan. Sudah 70 udah pegel nih. Sudah capek. Udah saya pengennya berbalik dah dipanggil sama yang punya. Oh iya. Itu. Tapi belum dipanggil Bang. Oh sama. Oke, itu aja. Punten Pak semua, Bapak-bapak semua yang saya belum kenal. Mohon maaf saya tidak sempurna, tapi saya cinta semua Bapak-bapak. Karena kita di BPA bersatu. Ini kunci di awal ini. 5 RW kita bisa kumpul. Hari ini kita ingat Pak, bahwa momen mengumpulkan semua pengurus, jangan ada lagi yang bisa Pak. Itu aja yang harapan dari saya. Terima kasih. Hajallahu ya anna wa yafana walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada bawah acara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cang Engki ya, masih semangat mengabdi kepada sosial dan lingkungan di perumahan BPA. Semoga selalu diberikan kesehatan kan. Amin. Buru-buru Cang. Buru-buru menjadi dulu. Ya, bismillah ya, mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya karena ya kita harus punya rencana ya. Terkadang yang punya rencana aja bisa gagal ya, apalagi yang tidak punya rencana ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Haji Nana untuk memberikan sambutan dan arahan, maksudnya arahan dan masukan kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Darmawan yang sesepuh dari zaman dulu kita bersama, juga Bapak yang saya kira masih banyak ya yang sejaman ya Pak Rito. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kuliah di sektor 2 di depan. Jadi memang saya harapkan seperti Pak Budi tadi ya, Pak RW yang depan, bahwa kita Pak Mahmudi juga kita tata keseluruhan BPA. Kemudian ada Pak Kadus. Pak Kadus itu merangkap sebenarnya kalau saya BPA aja gitu. Jadi supaya tidak ada terpilah-pilah lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana pengembangan terbang, saya sangat setuju Pak. Keseluruhan ditata, saya kira kita harus betul-betul kompak lah ya. Dan yang saya rasakan sendiri bahwa betul Pak, bahwa kita generasi kita awal mungkin sudah punya cucu semua ya. Jadi tentu perumahan ini nanti adalah kita wariskan untuk cucu kita. Untuk mewariskan ini kita tata mumpung saat ini. Kalau kita lihat ya di lingkungan luar itu kita lihat mewah-mewah semua. Sekarang di luar makin mewah, di kita kok makin kumuh gitu. Jadi kita udah ketinggalan jauh di dalam pengembangan wilayah. Sehingga ini kesempatan pertama yang sangat baik kita tata, kita bersama lah semua ya, dari semua pihak yang ada di lingkungan BPA ini kita ngumpul, kita pertahankan terus nih pertemuan ini berlanjut apa sebulan sekali atau lebih secara rutin membahas pengembangan bersama gitu. Jadi apakah ada perkembangan di sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan seterusnya, sehingga kita bahas bersama. Terkait dengan semua aspek ya, keamanan termasuk sampah dan sebagainya. Sekarang kan sampah juga masih masing-masing ya kondisinya, sehingga kita perlu kembangan bersama. Sebenarnya untuk lingkungan yang sebesar ini harusnya kita sudah bisa pengelolaan sampah yang terpadu Pak. Kita bisa mengenalkan yang lain. Kalau kita lihat di Cipecang sekarang Pak, itu
saya udah mulai mencium nih apa karena angin kesini ya, kalau pagi-pagi atau malam tuh Cipecang udah mulai kecium kesini. Udah lah, kalau kita ke ya pagi saya nganterin ke stasiun Serpong udah pasti itu baunya udah sangat bau gitu. Nah sebelumnya di sini belum nih, tapi kemarin seminggu kemarin lah saya coba pagi-pagi atau malam, apa karena ada cuaca apa namanya angin berubah ya. Nah ini harus kita antisipasi juga ya bahwa seperti itu kita harus untuk di sampah kita sendiri kita harus betul-betul kita kelola dengan baik. Mungkin itu ya, intinya saya mendukung Pak Kadus untuk saya akan support terus meskipun tidak masuk dalam struktur aktif ya di PRW ataupun di yang lain, tapi tetap support. Saya selalu ke Pak Sony dan juga ke RT untuk memberikan kita apa namanya mandiri lah, kita mandiri, kita menggunakan BPA mandiri sehingga kita tidak diintimidasi oleh pihak-pihak dari luar. Kita lihat sendirilah juga semakin berkembang ya, tekanan ke kita makin banyak gitu. Jangan sampai kita makin kumuh jadi termasuk pengembangan sih kan kawasan ini ada industri makin banyak ya di dalam ya, perumahan untuk kos-kosan juga banyak, itu kan sebenarnya bisa jadi masalah kalau kita tidak kelola dari sekarang ya, mainkan masalah keamanannya, sosialnya dan sebagainya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dina atas masukan dan sarannya. Bapak-bapak mohon izin ya, mungkin rapat kita malam ini kita batasi aja Pak ya sampai pukul 10 ya. Selanjutnya silakan mohon izin Bapak-bapak jika ada yang ingin memberikan masukan saran ya kita buka. Tadi dari sepuh, dari ketua RW dan mana Pak? Mungkin ada yang ingin memberikan masukan dari Bapak atau Mas ini nggak ada nih. Apa kita cukupkan saja? Oh, Pak. Nanti Mas. Silakan Mas Kadus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadus, Bapak-Bapak RW, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan semua Bapak RT yang hadir. Terima kasih. Jadi kalau terkait penataan, pengelolaan, insya Allah kalau hal untuk baik dan kebaikan itu akan mendapat support dukungan kita semua. Cuman mungkin yang perlu kami sampaikan ya, kalau dalam konteks di sekitar Indomaret itu mungkin ada case-nya Pak, sudah ada yang jual ya, kebetulan saya pegang itu surat pelepasan haknya. Jadi yang jual itu Ahmad Juang Isdianto namanya, dia dijual tahun 2009 senilai 500 jutaan. Nah itu kebetulan di tahun 2022-2021 kita coba counter Pak, karena lawyernya datang mencoba mensomasi para pedagang untuk pindah. Nah itu yang kami lakukan adalah kami cross check ke BPN. Ini duduk perkaranya bagaimana, BPN menjawab sampai hari ini Bapak bertanya kami tidak ada pemberian hak. Artinya tidak ada sertifikat timbul di situ. Nah kebetulan ada tambahan juga, kami dulu pernah silaturahmi ke Pak Ilham Hatta waktu habis lebaran. Intinya bertanya sejarah di sekitar Indomaret seperti apa. Pak Ilham menyampaikan kebetulan Pak Bagus waktu polsek belum ada, polsek yang sekarang itu memang minta izin digunakan untuk polsek sementara. Itu saya memberikan izin, sifatnya lisan. Jadi yang bapak-bapak lihat di sebelah Alfa yang agak ke kiri dekat pencucian mobil itu ceritanya dulu digunakan sementara. Jadi selalu saya tanya, kalau demikian berarti pasos-pasong kita sampai yang sekarang menjadi pospol itu betul. Jadi itu sampai batas itulah pasung BPA seperti itu. Cuman problemnya dua bidang tanah itu sudah keluar PBB-nya. Ini berbahaya. Karena PBB itu kalau yang nanti celah bisa menjadi dasar untuk perikatan naik tingkat. Jadi dia setara dengan pertok D. Artinya seseorang yang merasa pernah melakukan pelepasan hak punya PBB itu bisa mengklaim kalau tidak ada yang menyanggah balik. Jadi di forum formal ini saya mengusulkan ke Pak Kadus, kebetulan juga orangnya masih hidup, kebetulan juga warganya setempat, mungkin bisa difasilitasi untuk diklarifikasi ya Pak ya, tabayun gitu ya.
kita berikan kesempatan hak jawab gitu. Karena dari BPN menyarankan Bapak punya dua cara. Cara kasar, Bapak bawa polisi. Wah, setahu saya mulai sakit-sakitan Pak, gitu kan. Nanti takutnya kan seperti yang lain-lain. Atau cara kedua, Bapak tanya, dasar yang lepas apa-apa. Oh, kalau itu saya sudah tahu jawabannya. Dia ada surat perintah melakukan proses sertifikasi, bukan menjual. Saya bilang ada dokumennya. Loh, kalau kayak gitu, Bapak minta dia batalkan surat pelepasan hak. Atau yang kedua, dia bikin surat pernyataan bahwa pelepasan yang tahun 2009 itu saya nyatakan batal gitu, di atas materai. Mungkin diketahui kepala desa, itulah jadi kekuatan kita kirim ke BPN. Nah ini siapa yang bisa lakukan? Ya bapak-bapak kita semua di forum formal seperti ini. Nah ini kenapa perlu disampaikan, karena ketika kita nanti ribut sama orang terus dia pegang PBB, di mata hukum kadang-kadang PBB itu kayak apa ya, semi kayak bukti kepemilikan gitu. Walaupun yang nanti itu bukan bukti kepemilikan, sertifikat bukti kepemilikan. Ini yang mungkin karena nanti arahnya pedagang kita tata, maka kita harus tahu duduk tanahnya itu seperti apa kekuatan kita gitu. Nah ini yang perlu hati-hati. Jadi posisinya itu 1154 itu sebelah Mangana, itu kurang lebih 1200 yang depan Indomaret, itu dua-duanya sudah keluar PBB dan sudah dibayar bertahun-tahun. Cuman saya kemarin nanya, Bapak, ini 2009 diukur BPN, kenapa nggak jadi sertifikat? Saya tanya begitu, karena alasannya lemah katanya. Di data kami surat pelepasannya kurang kuat. Tapi kalau nggak ada yang menyanggah, takutnya jadi. Karena kebetulan waktu SMA 22 itu dilakukan sertifikasi, saya jadi saksi pengukuran. Dari pengukuran hari ini sampai menjadi sertifikat itu hanya 6 bulan. SMA 22 itu sudah keluar sertifikat hak pakainya. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk Pak Rifat untuk jadi saksi pengukuran, ikut tanda tangan, itu sudah keluar sertifikat hak pakainya untuk SMA 22. Kenapa? Karena alasannya penyerahannya jelas, siapa yang menyerahkan sudah menjadi aset, kemudian sudah disertifikatkan, semuanya clear. Udah gitu disupport juga dari RW, makanya ikut tanda tangan waktu itu pengurus. Jadi mungkin itu Pak, jadi salah satu kalau mau kita penguatan situ, ya kemarin kami sebenarnya taruh juga dengan tim lawyernya gitu loh. Jadi tapi saya suratin sekali, tim lawyernya nggak berani balas. Jadi ya nggak masalah mau lawyer mau apa, kita asal tahu legal standing kita nggak masalah seperti itu. Dan kalau Bapak proyeksikan nilai tanah 2000 itu silakan. Bapak kira-kira itu mau nilai per meter 7 juta atau 8 juta itu miliar sekarang. Itu istilahnya di pinggir jalan seksi gitu. Nah itu yang kita perlu jaga gitu. Kebetulan di sektor 1 beberapa tahun lalu juga kejadian serupa. Di posisi RT 11 yang ada gaduh, itu juga ada yang punya pohon mau menjual. Yang nanam bapaknya, anaknya ngerasa punya pohonnya, lalu mau dijual, ya kita cut oleh pengurus. Hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi masukan bagi kita para pengurus untuk tahu mana fasos-fasos kita, dan kalau ada yang mau beritikat buruk atau apa ya sebaiknya untuk di counter. Mungkin itu ya Pak Gadus. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagus ya, ini menjadi PR kita bersama ya untuk menata lingkungan dan cukup berat, tapi mudah-mudahan kalau kita bersama seperti sapu lidi lah. Kalau satu kita tidak bisa, tapi kalau rame-rame insya Allah kita bisa ngebersihin yang namanya sampah-sampah atau kotoran. Baik, kiranya ada lagi yang ingin didiskusikan atau masukan, saran atau yang lainnya, mangga Bapak Ibu, ibunya nggak ada. Nah sekarang, mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, saya jauh-jauh mana dari sektor 3 Pak, itu RT yang lucu. Karena sudah banyak dibahas terutama dari Cak Budi ya, saya setuju banget usulannya, dan dari Pak Nana tadi ya banyak dibahas tadi. Tapi saya fokus kepada 3 hal yang disampaikan Pak Agus tadi, terutama adalah masalah gerbang di depan ya, sektor 2, kemudian masalah pedagang, dan satu lagi
Yang ketiga ya, mungkin satu-satu aja. Untuk gerbang, saya setuju juga bahwa itu kita perbaiki supaya terlihat identitas BPA itu terlihat dari bagian desa dan kecamatan Pakudanan gitu. Jangan seperti dibilang siapa tadi, Pak Nana gitu, atau Pak Sony sendiri, kita kelihatan kumuh gitu ya. Saya setuju banget itu Pak Sony kemarin ada inisiatif untuk itu. Seperti Pak Bagus bilang, apapun yang terbaik untuk BPA pasti semua orang akan mendukung gitu ya. Itu untuk sana. Jadi konsepnya mau dibuatkan taman, kita pasti setuju. Kalau monumennya mau dimajukan sedikit atau diperbaiki pasti setuju gitu ya. Pasti setuju semuanya, itu tidak ada masalah gitu. Jadi mari kita bantu program ini untuk bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah masalah pedagang tadi ya, masalah pedagang itu zaman Forum RW karena sudah dibahas juga, jadi jangan lupakan sejarah istilahnya bahwa itu sudah dikelola dulu, maka sekarang juga harus dikelola. Betul Pak, tadi ada pengelolaan pihak luar, itu juga seperti yang Pak Bagus sampaikan, masalah tanah harus diklarifikasi bahwa itu sudah dijual oknum ya, katakanlah tadi Pak Juang gitu, setempat itu mohon diklarifikasi. Kemudian pengumpulan dana itu kepada siapa, clearkan saja gitu ya. Jangan kita malu, jangan kita takut gitu. Pada siapa itu gitu, oknumnya di BPA, ya udah kita klarifikasi juga gitu. Kalau saya setuju nggak Pak? Setuju. Kan BPA milik kita gitu, kenapa pedagang-pedagang itu setornya kepada pihak oknum bukan pengurus lingkungan sini gitu kan? Nah, yang ketiga adalah tadi masalah kamling ya, penjagaan keamanan. Nah, ini kalau masalah untuk upah pengamanan itu saya setuju, tapi maksud saya adalah ke depannya. Kalau saya setuju ke depan, kenapa? Karena tidak akan efektif selama gerbangnya belum kita fungsikan, belum kita bangun secara masif atau secara bisa tertutup lah dengan rapi gitu. Gerbang kita utama sebenarnya dua ya, kayak kalau tadi 5 karena di sisi lain itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing sektor itu boleh lah gitu. Tapi dua adalah sektor 2 dan RTH kita yang mengarah ke AIS ya gitu. Saya nggak mau nyebut titik di sini Pak ya. Jadi dua itu kita swadayakan dulu atau kita modal dulu, dibangun dulu, selesai. Betul kata Pak Cang Budi, kalau saya setuju hanya konsep di sektor 2 karena gerbang utama kita 2. Bahkan mungkin saya dengar gerbang utama itu bukan mengarah ke sana tapi ke arah Cisaung dulu ya, jadi ke arah sana. Walaupun sekarang sudah dibuka menjadi berseberangan dengan jalur apa itu, Boulevard ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita menghitung anggaran gaji untuk para petugas ya, lebih baik kita swadaya dulu untuk pembangunan 2 gerbang ini. Apakah di portal dulu seperti sedia kala yang sudah ada, sekarang ini sudah ada ya. Portal sektor 2 itu ada di portal oleh Ibu Polsek ya, Ibu Kapolsek. Nah itu dulu sebelumnya kasus Pak, kalau ini semua dengan kasus. Jadi Ibu Kapolsek itu mau memportal gerbang sektor 2, kemudian dekat masjid sektor 1 dan sektor 4. Itu saya punya asumsi bahwa beliau itu adalah atau yang terkait itu adalah mau menutup aset kita yang di tengah. Maka kita tolak. Yang di sektor 1 dekat masjid dan sektor 4 kita tolak. Silakan di sektor 2 gitu. Kalau mau di depan yang arah RTH ke arah AIS, itu juga boleh gitu. Atau bersama-sama dengan kita sedang kelola. Kan kita bangun juga kan sana Pak. Jadi kurang lebih sudah keluar biaya swadaya juga untuk pembangunan gerbang di RTH itu ya. Ya lebih dari 50 jutaan yang kemarin. Nah tahap kedua sedang kita bangun juga. Jadi saran ke Pak Kadus, mohon pertimbangkan pembangunan prasarananya dulu kita selesaikan, baru kita hitung upah untuk 12 petugas. Itu aja usul saran dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja atas saran dan masukannya. Mungkin mau izin satu lagi ya, karena sudah mendekati jam 10, silakan Bapak-bapak, mengapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan mohon maaf, saya pakai sarung tadi. Mungkin saya sudah standby. Sono guys, ada guys di sini. Ternyata di bawah sini sama belum gitu. Perkenalkan saya Ahmad Saman,
dari sektor 1 di RT 8. Kebetulan saya menggantikan Om Ian yang dulu RT 08 ya, di RT 01. Sebenarnya status saya cuma menggantikan, melanjutkan doang gitu. Cuma terpanggil dari semua itu ya, saya juga merangkap dengan Ketua YKM ya, Yayasan Taman Makam BPA. Mohon izin perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang YKM. Bapak-bapak perlu diketahui YKM itu artinya kita pengelola ya. Dulu sejarahnya kan kita ada pemakaman yang swadaya yang dirintis oleh para pendirinya, para sepuh-sepuh kita dulu di Cicalengka. Nah, berkembang dengan seiring zaman, terus istilahnya kita juga mulai ingat dengan pasun-pasun kita berdasarkan saipen dari perumahan Bumi Pustik Asri. Alhamdulillah sebetulnya para tokoh-tokoh dulu sudah mempersiapkan perumahan dengan tanah pekuburannya. Nah ini kebetulan aja atas qadarullah kita mencoba mulai menggarap atau istilahnya memanfaatkan pasun-pasun di antaranya itu taman makam itu yang berada di sekitar BSD situ. Mohon izin saya sementara ini sebenarnya punya sedikit pengen ini ya, artinya itu karena kan status itu udah mutlak ya, secara itu udah resmi dan kita udah, saya yakin 100% semua sektor sudah memanfaatkan. Oleh karena itu saya mengimbau, mengajak, yuk kita bareng-bareng, kita kelola, kita kawal terus pasun-pasun kita, perumahan kita ini. Jangan sampai istilahnya perumahan kita udah disiapkan sama tokoh-tokoh dulu bahwa perumahan kita udah punya pertumbuhan sono. Ini yang saya lihat artinya itu selama hampir 3 tahun 4 tahun di jalan ini, saya pikir semua warga dari 5 sektor sudah memanfaatkannya. Oleh karena itu saya yang sekarang ini agak sedikit mohon izin ya, ada kendala dari luar. Di mana luar itu artinya itu jalan yang sebelah sono dekat Alsikan itu pedagangnya udah mulai masuk ke area kita. Saya khawatir nanti kalau memang kita dibiarkan terus, dia akan merasa enak aja masuk terus ke sini kan gitu. Nah itu kita wajib, artinya kita merasa terpanggil untuk bisa menjaga aset kita, perumahan kita, untuk dari para pedagang dari sono juga. Sepintas mungkin tidak kelihatan bahwa di sono ininya gitu. Sekarang karena AIS dari sekitaran AIS itu sudah bergeser terus, akhirnya tepat di depan pasok-pasok tanah makam itu yang di belakang itu. Mereka udah mulai menaik. Nah makanya kemarin kita warga terutama sektor 1 dan mengajak juga ke sektor lain untuk bisa mendorong, menertibkan para pedagang di sono jangan sampai naik ke atas. Nah ini harapan saya dalam waktu dekat ini kita akan mencoba buat pagar ya gitu, pagar yang notabene mungkin pagar hidup barangkali yang saya akan coba saya diskusikan dulu dengan para pembina atau tokoh masyarakat terutama di sektor 1 dan mungkin nanti kalau memang ada harapan saya semua sektor bisa ikut berpartisipasi memikirkan ke depan itu. Dan ini juga terus terang aja selama saya menjabat bahwa istilahnya ketua yayasan di situ, ini banyak dari orang luar Pak yang minta izin email ke saya ke yayasan itu ingin mempunyai hak mendaftar menjadi di sana Pak, bahkan ingin membeli kapling untuk keluarganya. Berapapun kalau kita misalkan mau itu kita jual, itu mereka orang-orang BSD, MMIN itu udah banyak yang email ke saya. Mas saya dengan menyatakan ini rumah taman makam kita ini bukan untuk luar warga BPA. Nah, ini udah kita, ini mungkin dilihat dari strategisnya mungkin ya orang mungkin melihat
lihat di samping jalan raya dan itu dekat ASK gitu. Nah makanya saya pengen taman makam BPA itu kita jaga, kita kelola, kita maintain tampilannya supaya lebih baik daripada taman makam yang lain. Mungkin itu aja dari. Oh satu lagi, kita juga YTM sekarang ini kan untuk mengelola mobil ambulan. Nah ini juga kalau kemarin saya mendengar ya ada isu seperti dari itu kurang nyaman ya, nyampe ke telinga saya bahwa hampir dikatakan komersil. Jauh, sangat jauh Pak. Ambulan kita, mesin mobil kita itu jauh dari tarif ambulan, pelayanan ambulan di luar. Kita masih sosial sifatnya dan kita itu masih menggunakan artinya sangat-sangat murah gitu. Tidak seperti dengan ambulan yang lain. Mungkin ini aja yang perlu saya sampaikan dan verifikasi kepada, kebetulan di sini semua sektor ada. Mungkin itu Pak Kadus, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum menjawab tadi Pak Saman, tapi setuju nggak bikin gerbang? Setuju ya Pak. Baik, terima kasih informasinya. Itu harapan kita ya, bisa kita kelola sama-sama ya, namanya Pansos dan Kasum kita semuanya kita manfaatkan sama-sama gitu. Bapak semuanya mohon izin saya ucapkan terima kasih untuk rapat hari ini. Dan perlu saya informasikan juga ya, kita rencana untuk untuk pos satpam ataupun gerbang di depan ya, ini kita sudah ada satu ya Pak Sony ya, sudah ada satu donatur yaitu Pak Ilham ya, Pak Ilham Hatta. Jadi dulu beliau kepala Puskitek, tadi lihat kita kerja bakti. Terus akhirnya saya nyumbang, gitu, alhamdulillah. Jadi mungkin bapak-bapak juga yang ingin mensupport ya semuanya ya, gitu. Mudah-mudahan bisa sama-sama lah gitu. Terus juga kita juga memikirkan terkait dengan biayanya, gitu ya, dari mana? Mungkin tadi ada pertanyaan dari swadaya kah, dari PPDK atau dari mana ya? Mungkin nanti kita akan buat RAB berarti ya Pak Sonia? Rencana anggarannya untuk pembuatan pos satpam ya yang ada di depan. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Nanti insya Allah untuk notolen dan lain-lain akan kami kirimkan semuanya ke grup masing-masing, grup RW ya, grup RW dan RT. Mudah-mudahan ini juga bisa tersampaikan rencana kita semuanya ya ke warga, bahwasanya ya kita akan membuat gerbang di sana. Gitu. Terus juga tadi saya sudah janji ya, sudah absen semuanya. Nanti saya akan bagi voucher belanja Indomaret. Kemarin saya ada voucher belanja Indomaret. Jadi yang pulang itu bisa bisa senang lah gitu. Mungkin Pak Jaro bisa maju ke depan Pak untuk diputar Pak, nomornya nih Pak. Yang nggak absen berarti nggak dapat door prize. Tapi yang muter nggak dapat ya? Enggak yang nggak Ayo monggo Pak, diputar. Nomor berapa Pak? 9. Pak Sony mohon izin nomor absen 9 siapa Pak? Maman. Calengka. Oh iya, Pak Maman. Oh, selisih satu nomornya.
Yang dapat yang ngasih sambutan aja. Ini nggak ikut itu main Republik tempatnya. Diskusi sama yang diskusi sama pengurus. Nah itu udah nggak ada space, harus gerong, terus pinggirnya itu ada terowongan pinggirnya, resiko. Jadi apa? Mas media. Ya Pak, diputar lagi Pak. 24. Yanto S. Si ganteng. Pak Darmono. Mohon izin pada Pak Darmawan untuk Memberikan ini Pak, voucher Pak pada Pak Darmono dan Pak Asok tadi Pak, dulu Pak. Pak Maman. Putar lagi kan nih? enggak udah. Udah. Tarik Pak. Ya. Ini Pak, dua. Foto, ayo. Sini Pak, Ini Pak, yang tengah Pak. Aman dong. Foto. Ya. Lumayan buat rokok. Oh, tembakau. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak mohon izin saya mau tanya sekali lagi, bapak-bapak setuju untuk kita rapikan BPA? Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Mohon izin ya, mungkin nanti sebelum kita selesai foto bersama dulu ya, foto bersama dulu di sini Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah untuk rapat nanti ya kita akan share ya ke masing-masing ke semuanya seluruh RT RW dan mudah-mudahan ini menjadi menginformasikan juga lah ke seluruh warga, mudah-mudahan bisa disupport juga untuk rencana kita ya, dan masih banyak PR juga ya yang harus kita kerjakan tadi ya, kayak tadi ada beberapa yang di depan yang kita ini, dan mungkin nanti kita akan coba agendakan kembali kali ya, mengundang kembali yang di depan, mudah-mudahan kami kita butuh support dari semuanya. Tadi yang kalau satu mungkin agak bukan yang tidak bisa ya, tapi kalau misalnya semuanya kita bersatu, mudah-mudahan sih kita bisa bisa rapi lah gitu untuk yang di depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kehadirannya bapak-bapak semuanya, semoga sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mau izin Pak, boleh Pak foto bersama Pak di sini Pak. Dari sini. Marno mau izin boleh foto Pak. Mundur dikit ini agak. Ada kemana yang apa jauh? Ada kemana? Sini Pak. Jabat dulu. Sendirian. Ini tak taruh di sini.
Video, ada video. Apa nih BPA? Kita videoin dulu. Dana dong, kalau video dana. Pak, dana sampai pagi ya. BPA. Itunya apa Pak? Oh iya. Mana yang BPA? Pusatnya apa? Asri BPA. Asri harmonis religius Pak. Ayo, kalau bilang BPA asri harmonis religius. Satu, dua, tiga, BPA asri harmonis religius. macam nih. Bungkus. Ini nggak ada ya? Satuan. Yang mau bawa bungkus silakan. Bungkusnya doang ya? Jeruknya aja Pak. Mau main bil putusin sendiri. Kan muncul geraknya. Saya juga.